Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bertemu kembali dalam siaran secara maya di Pemasih Media untuk Sabat yang ke-10 di triwulan yang pertama di tahun 2025. Kita bertemu lagi pada Sabat ini. Puji Tuhan dengan kebersamaan kita. Saudara dan saudari, hidup kita ini selalu dihidangkan dengan banyak pilihan. Dan selalunya ada dua pilihan yang selalu menjadi pilihan kita. Sama ada pilihan itu benar atau pilihan itu salah. Nah, saudara-saudari, firman Tuhan yang ingin saya berikan pada Sabat ini adalah bertajuk melangkah di jalan yang benar. Hari ini, pada waktu saya membuat rekaman ini pada pukul 1:30, pada hari ini hari Jumat, saya dalam perjalanan menuju ke rumah saya dari tempat saya bertugas. Dan di belakang saya ini merupakan cabang sekolah Sabat kita, cabang sekolah Sabat Dundung dalam daerah Kependetaan Kayangat, Tenggilan. Saudara-saudari, kita lanjutkan perbicaraan kita. Hidup kita ini dihidangkan dengan pilihan. Saat ini mungkin kita ada pilihan sekarang ini untuk kita memilih A atau B, kiri atau kanan, atas atau bawah, di sana atau di sini, di situ ataupun di mana-mana. Kita dihidangkan dengan banyak pilihan dalam hidup ini, saudara dan saudari. Nah, hari ini saya akan melangkah balik ke rumah dengan melalui jalan, dua buah jalan. Apabila saya berada di selepas kampung Bunga Raya Tenggilan, saya akan menemui ada dua simpang jalan. Jalan ke kiri atau jalan lurus terus ke Tuaran, ataupun saya akan melalui jalan Topokon yang bengkang-bengkok. Akhirnya saya akan sampai di Tamparuli dan sampai di rumah. Walaupun ada dua jalan, saya harus memilih di mana jalan yang saya harus pilih. Nah, disinilah saya selalu menghadapi dilema. Tetapi saya sebenarnya lebih suka memilih jalan yang bengkang-bengkok. Walaupun jalan itu berliku-liku, tetapi jalan itu memberikan saya keselesaan karena saya boleh merasakan pemandangan di kiri kanan. Ya, sangat indah pemandangan di kiri kanan melalui perbukitan di Topokon untuk saya sampai ke Tamparuli. Saudara-saudari, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kiranya Tuhan menyertai kami semua melalui perkongsian di Pemasih Media tentang memilih jalan yang benar. Pimpin kami Tuhan, di saat kami memilih ini, kami telah mengutamakan Engkau sebagai kekuatan dan juru selamat kami semua. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pemasih Media, reach the world. Sekali lagi selamat hari Sabat untuk kita semua. Saya berada di cabang sekolah Sabat Dundung pada hari ini. Nah, saudara, ayat inti yang ingin saya kongsikan buat kita semua terdapat di dalam Matius 7 ayat 14 yang mengatakan, "Kerana sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Saudara, seperti lagu yang kita selalu nyanyikan masa kanak-kanak, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwamu kekal. Nah, lebih kurang begitu. Mungkin ada kesilapan seni katanya, tapi tidak apa. Maksudnya tetap membawa maksud yang mana di dalam dunia ini kita harus memilih jalan yang menuju kepada kekekalan ataupun jalan menuju kepada kebinasaan. Saudara dan saudari, perjalanan hidup kita ini adalah berliku-liku. Ada waktunya kita akan melalui jalan yang curam, jalan yang sempit, jalan yang rata ataupun landai. Nah, saudara-saudari, kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita ini banyak onak duri yang sedang kita lewati. Karena mungkin kita telah memilih jalan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kita pilih. Ya, saya juga merasakan saya pernah melalui jalan yang beronak duri. Dan bila berada di jalan yang beronak duri itu, wah, sangat menyakitkan. Dan saya pada waktu saya begitu merasa disakiti, merasa begitu seperti begitu kecewa, saya merindukan tempat yang damai, tempat yang menyembuhkan, tempat yang menyegarkan, tempat yang mendamaikan, yaitu di hadirat Tuhan. Walaupun kita melalui kehidupan yang berliku, kehidupan yang beronak duri, itu tidak harus membuatkan kita berputus asa. Tuhan sedang mendepalkan tangannya berkata, "Marilah kepadaku yang berbeban berat." Tuhan memberikan kita kelegaan. Tuhan akan memberikan kita kesembuhan. Di tengah-tengah kita dalam usaha untuk mencari
kehidupan, mencari kehidupan yang lebih baik di dunia ini, kadang-kadang kita tersalah memilih jalan yang kita pilih. Tentunya kita tidak mau hanya untuk sekadar melangkah saja ataupun sekadar untuk berjalan saja, tetapi kita harus memilih satu pilihan yang tepat, yaitu melangkah di jalan yang benar seperti yang saya kongsikan. Namun sebelum itu, mari kita menikmati dahulu lagu yang pertama yang ingin kita nikmati pada sahabat ini, yaitu lagu yang bertajuk Aku Jalan Sertamu, yang akan dinyanyikan oleh Lydia Wanta daripada Hope Channel. Saya mempersilakan dan kita nikmati bersama lagu ini. Beri aku jalan sertamu seperti Henok waktu dulu, dan tetapkanlah hatiku dalam perjalanan itu, meskipun gelaplah jalanku. Beri aku jalan sertamu. Ku takut jalan sendiri karena topan menghampiri, banyak jerat hadang kaki, ribuan musuh membenci, gelombang pun sangat mendru. Beri aku jalan sertamu. Kalau engkau pimpin tetap penarikan dunia lenyap, ku berjalan dengan berani, memikul salib sendiri, hingga ku lihat gerbangmu. Beri aku jalan sertamu. Beri aku jalan sertamu. Amin, dengan lagu daripada Lydia Wanta ya, bertemakan sebuah perjalanan hidup. Saudara-saudari,
Saat ini ramai orang sedang mencari jalan demi mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Ramai orang yang salah memilih jalan dalam hidup ini. Saya juga pernah merasakan bahwa saya telah memilih satu jalan yang salah dalam hidup ini. Saya gagal dalam membuat pilihan dalam hidup ini. Nah, ada yang pada akhirnya memilih jalan yang membawa kepada kehancuran. Saya juga sepertinya merasakan kehancuran itu, merasakan kelukaan itu, kesedihan itu, seperti tidak ada siapa yang mengambil peduli tentang diri saya. Karena mengapa? Di saat awal mulanya itu, kita telah memilih satu jalan yang salah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, di saat kita semakin sesat dalam perjalanan kita, mungkin di saat kita seperti hilang upaya, kita terus sesat, kita mungkin mencari orang-orang dukun ataupun usaha-usaha paranormal yang untuk mau memulihkan kita, tetapi itu semakin menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Jalan-jalan yang ditawarkan oleh dunia ini sepertinya jalan yang begitu mudah. Tetapi jalan yang mudah ataupun jalan pintas inilah yang ujungnya adalah menuju maut. Benarlah apa yang dikatakan oleh Amsal Salomo yang mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut, dalam Amsal 14 ayat 12. Saya melalui perjalanan saya pada hari ini, pada petang ini menuju ke rumah. Jalan yang berliku, jalan tepokon yang bengkang-bengkok, mencabar, tetapi ini akan membuatkan saya lebih berhati-hati. Saya teringat akan pesan anak saya, anak bungsu saya. Setiap hari saya akan menghantar mereka ke sekolah dengan menaiki kereta, sebab rumah saya berada, sekolah mereka berada di kampung sendiri. Saya akan hantar mereka terlebih dahulu dan saya akan balik ke rumah dan menaiki motosikal saya. Dan sebelum kami berpisah, anak bungsu ini selalu berpesan, "Dadi, berhati-hati ya Dadi." Ini adalah satu pesanan kepada saya yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Selama saya dalam perjalanan, saya selalu mengingat pesan anak bungsu saya ini. Dan itu memberi saya satu peringatan, kewaspadaan saya agar saya berhati-hati melalui jalan yang saya selalu lalui. Yesus juga selalu mengingatkan kita. Firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita bahwa haruslah kita berhati-hati di dalam memilih jalan yang kita pilih. Jangan sampai jalan yang kita pilih itu adalah jalan yang kita anggap begitu mudah, begitu menyenangkan, begitu memberikan kita kemewahan, kekayaan, tetapi itulah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Saudara, sebelum itu mari kita menikmati satu lagi lagu yang bertajuk Jalan Menuju Yesus yang disampaikan oleh Puan Corelia Sisom, istri kepada Pastor Rena. Saya mempersilahkan lagu yang kedua. Ya Tuhan, kuserahkan hidupku, jadikan aku sesuai rencanamu.
Amin, dengan lagu yang disampaikan oleh Puan Corelia Sisom untuk kita pada sabat ini. Saya menikmati angin di Dundung ini, di cabang Selasa Batu Dundung, dan awan gelap yang ada di belakang saya. Sebentar lagi mungkin akan hujan. Moga saya sempat untuk menyiapkan rakaman ini. Saudara-saudari, ada jalan yang menuju kepada kebahagiaan, kepada kemenangan dan diberkati. Tetapi tidak semua orang yang mahu melalui jalan itu. Kenapa? Sebab jalan itu adalah jalan yang sesak dan sempit seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 13. Kita dengar ayat ini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Tuhan kata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Masuklah melalui jalan yang sempit itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, lebarlah pintu dan luaslah jalan, banyak orang yang mahu memilihnya, mau melalui jalan tersebut. Saudara, pintu yang sesak adalah jalan yang menuju kepada keselamatan kekal. Pintu itu adalah Yesus sendiri. Kita harus memilih jalan yang mana Yesuslah yang telah menyediakan jalan tersebut. Dan jalan itulah yang membawa kita bertemu dengan hadirat Tuhan, muka dengan muka pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus mengatakan, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di dalam Yohanes 10 ayat 9. Saudara, ini mengingatkan kita hari ini untuk terus memilih jalan Yesus. Kalau kita sudah bertapak, berdiri di jalan Yesus, mari kita bertahan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah akhir daripada hayat kita, nafas kita, di saat kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita tetap bersama dengan Yesus selama-lamanya. Saudara, mari kita menikmati lagu yang ketiga, Jalan Serta Yesus, ya. Jalan Serta Yesus yang dinyanyikan oleh Kangat Ladies Chorus daripada daerah di mana saya sedang berdiri ini, yaitu di dalam daerah Tenggilan. Saya mempersilakan untuk lagu yang ketiga. Amin, dengan Kangat Ladies Chorus. Ya, puji Tuhan. Saya akan habiskan firman Tuhan untuk kita pada sabat ini. Ya,
Jalan utama yang harus kita pilih saat ini, saudara dan saudari, adalah dasar hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Harus kita beriman kepada Yesus Kristus dan menghayati dan merasai bagaimana Yesus Kristus itu telah berkorban buat kita di atas kayu salib, menyatakan begitu besarnya kasih Tuhan itu kepada kita semua. Oleh sebab itu, mengapa kita hari ini masih lagi terbagi hati kita, masih lagi waspada, masih lagi ragu-ragu, dan masih lagi tidak ambil peduli tentang jalan yang harus kita pilih pada saat ini. Ayo kita memilih jalan menuju kepada Yesus, jalan yang menuju kepada kekekalan, supaya kita akan dapat bertemu dengan Yesus muka dengan muka kelak. Bila kita sudah ada di dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan yang baru. Kita adalah mempunyai hati yang baru. Kita dilahirkan semula, kehidupan yang baru, serba-serbinya kita telah menyerahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Dan karena kita ini adalah ciptaan baru, karena dosa yang lama itu telah kita tinggalkan. Kita katakan selamat tinggal untuk dosa kita yang lalu. Kita ini tidak sempurna, kita sering melakukan dosa, saudara dan saudari. Iman kita ini akan terus menguatkan kita. Iman kita ini akan terus membawakan buah-buah kasih kepada orang lain. Dan iman kita ini akan terus membawa kita berjalan, memilih jalan yang benar, yaitu jalan kepada kehidupan yang diberkati, kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang telah Tuhan pilih, Tuhan tentukan buat kita, yaitu jalan kepada Yesus. Saudara-saudari, saya akhirnya sampai di rumah pada hari ini. Walaupun saya memilih untuk jalan yang berliku, jalan yang sempit, tetapi jalan ini walaupun agak memenatkan bahu saya, tetapi akhirnya saya sampai. Akhirnya saya tiba di rumah, karena saya selalu mengingatkan pesan anak saya yang bungsu. Dadi, berhati-hati Dadi. Itulah pesan yang saya dengar setiap hari ketika saya meninggalkan dia untuk saya menuju ke tempat saya bertugas. Itu juga yang menjadi ingatan kita selalu. Yesus berkata, berhati-hatilah, beringat-ingatlah, berjaga-jagalah. Kita punya lawan ini bukan sembarang lawan kita. Jangan kita gunakan kudrat kita, kekuasaan kita, kehebatan kita sebagai manusia biasa. Kita ini tidak ada apa-apa juga. Akhirnya kita ini akan mati dan kembali kepada debu. Dan kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan selagi kita ada peluang dan kesempatan untuk melakukannya. Mari kita memilih jalan yang benar. Jalan topokon yang bengkang-bengkok itu walaupun meletihkan buat saya, tetapi jalan itu yang telah mengingatkan saya bahwa ada waktunya juga kita kena berjaga-jaga. Karena pada 4 hari bulan 11 2024 saya pernah mengalami kemalangan di jalan topokon ini juga. Ingat, apa juga jalan yang kita pilih, dahulukan Tuhan di dalam pilihan-pilihan kita. Sudah pasti jalan yang kita pilih ini adalah jalan yang diberkati Tuhan. Mari kita menikmati lagu yang terakhir, Al-Masih Selamatkan, daripada Mel Chorus daripada Gereja SD Puhus. Saya mempersilakan. Kita sudah mendengar Al-Masih selamatkan, masukkan kabar benar. Al-Masih selamatkan, kabarkan kelepasan pada bangsa sekalian. Inilah kabar Tuhan, Al-Masih
Amin. Dengan lagu tersebut, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami semua sudah menuai berkat daripada pertemuan secara maya ini. Pimpin kami Tuhan untuk memilih jalan Engkau, memilih jalan yang benar, supaya kami dapat bertemu Engkau muka dengan muka dalam kerajaan sorga yang Engkau sudah janjikan. Kami mau memiliki kehidupan yang kekal, kami mau damai dan tenang di sisi Engkau ya Tuhan. Karena itu, biarkan kami diberikan kebijaksanaan untuk memilih jalan yang benar menuju kepada Engkau ya Tuhan. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita jumpa lagi dalam siaran Pemasih Media pada Sabat yang ke-11. Tuhan memberkati Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan bye-bye.